Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 dengan materi ide pokok. Pengertian ide pokok. Ada berbagai informasi yang bisa diperoleh saat membaca suatu paragraf atau teks. Dari banyaknya informasi tersebut, ada informasi utama yang disampaikan dalam teks tersebut. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Oleh sebab itu, ide pokok dalam teks sering disebut pula pokok pikiran atau gagasan utama teks. Nama lain ide pokok. Gagasan utama, gagasan pokok, pikiran utama, pikiran pokok, dan pokok pikiran. Cara menentukan ide pokok. Untuk dapat menentukan ide pokok pada suatu teks tulis, kita harus membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Setelah itu, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Dalam suatu paragraf atau teks, ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Jika sudah menemukan kalimat utama dari teks tersebut, barulah ide pokok dari teks dapat ditentukan. Dengan mengetahui ide pokok suatu teks, kamu akan lebih mudah untuk mengetahui inti atau masalah utama yang disampaikan penulis melalui teks yang ditulisnya. Ayo kita baca teks berikut. Gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Dalam teks tersebut disajikan banyak informasi tentang gurita. Hal itu dapat kamu ketahui setelah kamu membaca teks secara utuh. Selanjutnya, untuk menentukan ide pokok dari teks tersebut, kita perlu mencari kalimat utama. Kalimat utama dari paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Kalimat utama tersebut mengandung ide pokok, yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mudah menentukan ide pokok. Yang pertama, ambil langsung dari kalimat utama. Mencari kalimat utama terlebih dahulu untuk mengetahui ide pokok, agar memudahkan kita dalam menentukan ide pokok. Perhatikan teks berikut. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh.
Dari bacaan ini, kita dapat mengambil kalimat utama yang terdapat pada kalimat ke-1, karena kalimat ini menceritakan tentang makhluk hidup. Maka kalimat utamanya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Melalui kalimat utama ini, kita dapat jadikan menjadi ide pokok, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Selanjutnya yang kedua, dengan cara mengurangi kata dalam kalimat utama. Terkadang kalimat utama terlalu panjang, sehingga kita dapat mengurangi kalimat utama tersebut untuk dijadikan ide pokok. Masih dalam teks yang sama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Seperti kita ketahui, kalimat utama dari teks tersebut adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, kita bisa kurangi kata yang terdapat pada kalimat utama menjadi ide pokok, yaitu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ibu hapus atau ibu kurangi kata yang dalam kalimat utama yaitu salah satu dan dari. Yang ketiga, membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Setelah kita ketahui kalimat utama, maka kita bisa balikan kalimat utama tersebut atau kita simpulkan kalimat utama tersebut sehingga dapat menghasilkan beberapa ide pokok. Jadi, dalam satu kalimat utama bisa menghasilkan beberapa ide pokok yang dijadikan alternatif jawaban. Contoh, kalimat utama dari teks yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kalimat utamanya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kita bisa mengambil alternatif ide pokok. Salah satunya yang pertama, bergerak adalah ciri makhluk hidup. Ide pokok yang kedua, bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Yang ketiga, makhluk hidup mempunyai ciri, yaitu bergerak. Demikian beberapa cara yang mudah untuk kita dalam menentukan ide pokok. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang materi ide pokok. Untuk mengasah pemahaman kalian terhadap pelajaran hari ini, kalian bisa buka tugas di classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.